السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa mendalami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, mencermati, merenungi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kitab sucinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita tentang nikmatnya masih hidup, nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri kita menjadi hamba yang lebih bertakwa lagi, kesempatan untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk melakukan amal-amal saleh yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita, tingkatkan derajat kita dan masukkan kita ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya rata-rata sama, 24 jam sehari semalam. Semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia terbagi menjadi dua. Ada yang mereka beruntung, yaitu mereka yang betul-betul memanfaatkan waktunya, umurnya, kesehatannya, fasilitas yang Allah berikan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan hal-hal yang bermanfaat baik bagi dirinya, keluarganya ataupun bagi masyarakatnya. Namun sebagian manusia tidak menggunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk sesuatu yang baik baginya. Bahkan dia tidak mau beriman kepada Allah, bahkan dia mendustakan ayat-ayat Allah. Dia membangkang kepada Allah. Ketika datang kepadanya perintah, dia tidak mau menjalankannya. Ketika datang kepadanya larangan, dia justru terang-terangan melakukan larangan tersebut. Bahkan dia melakukan hal-hal yang berbahaya bagi dirinya, keluarganya ataupun bagi masyarakat di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di surat Al-Mu'minun, di lembaran terakhir-terakhirnya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang penyesalan yang dialami oleh mereka-mereka yang tidak memanfaatkan hidupnya selama di dunia ini. Selama di dunia dia bergelimang dengan kekufuran, bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kezaliman. Dia tidak mau melakukan ketaatan, tidak mau melakukan kebaikan, sehingga ketika kematian datang kepadanya barulah dia menyesal, barulah dia minta dikembalikan ke dalam kehidupan dunia agar dia melakukan amal saleh yang dulu dia tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sehingga ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, maka dia pun menyesal dan mengatakan, rabbirji'un, ya Tuhanku, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia, balikkan aku ke dunia, hidupkan lagi aku ke dunia.
la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar kiranya aku bisa beramal saleh yang dulu aku di dunia aku tinggalkan amal saleh tersebut. Dia menyesal karena di dunia tidak mau menyembah kepada Allah. Dia menyesal karena di dunia dia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang bersumber dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyesal karena kehidupan dunianya dia penuhi dengan bergelimang dosa, kezaliman dan maksiat. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa melakukan amal-amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Maka Allah pun membantah dia, kalla, sekali-kali tidak, kamu enggak bisa kembali lagi ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu sesungguhnya hanyalah perkataan yang dia akan ucapkan tapi tidak akan bermanfaat baginya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang dia nanti setelah nyawanya dicabut dia akan menghadapi kehidupan alam barzakh. Kehidupan alam barzakh, sebuah kehidupan yang merupakan dinding pembatas antara dunia dan akhirat. Dia adalah awal manazil akhirah, awal kehidupan tempat di akhirat, yaitu alam kubur. Semuanya akan masuk ke dalam alam tersebut, baik kematiannya wajar, kematian biasa di kubur, ataupun terbakar, ataupun dimakan ikan hiu, ataupun hilang kemana tidak ada yang mengetahui, hancur, semuanya akan kembali masuk ke dalam alam barzakh tersebut. Semua manusia, baik sejak zaman Nabi Adam ataupun sampai akhir zaman kelak, dan itu mereka akan hidup di sana. Mereka akan ada di alam barzakh tersebut sampai hari dibangkitkannya, sampai hari kiamat kelak. Kalau dia orang yang beriman dan beramal saleh, maka di alam barzakh dia akan bahagia, menikmati amal saleh yang dia lakukan selama hidupnya. Namun kalau dia adalah orang yang maksiat, apalagi orang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disiksa, diazab dengan azab yang sangat mengerikan di alam kuburnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perjalanan ruh seorang yang telah dicabut nyawanya. Kalau dia beriman, maka di alam barzakhnya dia akan ditanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabi yang diutus kepadamu. Kalau dia orang beriman dan beramal saleh, dia akan bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Dia akan mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dini Islam, agamaku adalah agama Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dia adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia umat-umat terdahulu, maka sesuai nabinya mereka, dan Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika dia bisa menjawab itu, maka dibentangkanlah alam kuburnya, diluaskanlah alam kuburnya, dan ini adalah hal yang gaib. Kalau kita buka kuburannya, dia mungkin sama seperti dulu, enggak berubah, bahkan hancur badannya. Tapi ini alam yang luar, alam gaib, tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita akan melihatnya nanti kalau kita memasukinya. Oleh karena itu diingatkan oleh Rasulullah SAW, diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita siap-siap sebelum kita masuk ke sana. Maka kalau orang beriman beramal saleh, maka diluaskan tempat tinggalnya, diluaskan alam barzakhnya, dan akan diperlihatkan tempatnya di surga, dan dia akan dibawakan kepadanya kasur, pakaian dari surga, dan dia akan ditemani oleh amal salehnya. Dia akan bahagia di sana sampai hari kiamat kelak. Namun kalau dia adalah orang yang kafir, yang tidak beriman, atau orang yang banyak zalimnya, banyak maksiatnya, maka khawatirnya nanti dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia tidak bisa menjawab. Siapa nabimu, dia tidak bisa menjawab. Apa agamamu, dia tidak bisa menjawab. Sehingga yang terjadi adalah kuburnya disempitkan untuknya, disiksa dengan siksa yang sangat berat, diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka, dan dia mencium aroma busuknya neraka dan panasnya udara neraka tersebut sampai kepada dirinya, dan dia akan disiksa dan ditemani oleh amal perbuatan buruknya dia ketika di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu dia akan alami sejak dia meninggal dunia sampai di hari kiamat kelak, ila yaumi yub'atsun, sampai dibangkitkan pada hari kiamat kelak.
Bayangkan kalau 140 tahun yang lalu, maka selama 140 tahun itu mereka disiksa di sana. Tapi kalau orang beriman, selama 140 tahun itu mereka nikmat di sana. Kapan yang menentukan? Yang menentukan ketika kita di dunia ini. Kita beriman, berusaha untuk beriman, berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah konsisten, istiqamah sampai akhir hayat, baru kita akan bahagia. Dan nanti pada hari kiamat Allah berfirman dalam ayat berikutnya, fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Apabila sangkakala pada hari kiamat telah ditiupkan sehingga manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya, maka tidak ada nasab yang bermanfaat di antara mereka. Enggak ada yang bermanfaat nasabnya. Apakah dia berdarah biru atau darah merah, keturunan fulan bin fulan, bahkan keturunan Nabi Muhammad SAW pun tidak akan bermanfaat kalau dia tidak beriman, tidak beramal saleh, tidak menjalankan syariat Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah menyatakan, "Fala ansaba bainahum yauma idzin." Maka enggak ada nasab di antara mereka yang bermanfaat di antara mereka. Bahkan Allah berfirman dalam ayat yang lain surat Abasa, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Ya, pada hari kiamat yang terjadi masing-masing sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Bahkan seseorang akan lari, kabur dari saudaranya, kabur dari istrinya, kabur dari ibunya dan ayahnya, meninggalkan semua kerabatnya. Kenapa? Khawatir mereka akan membebani lebih berat. Dan masing-masing sibuk dengan urusan dia sendiri. Kita sibuk dengan urusan diri kita sendiri, istri kita sibuk dengan urusan dia sendiri, anak kita sibuk dengan urusan dia sendiri. Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Di padang mahsyar kita akan ditentukan apakah fulan bin fulan masuk surga atau fulan bin fulan masuk neraka. Di sana ditentukan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita siapkan dari sekarang. Orang yang bahagia di hari itu hanyalah orang yang betul-betul memanfaatkan hidup dia di dunia ini untuk beriman, beramal saleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah melanjutkan, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya pada hari itu akan ditimbang, kebaikan dan keburukan akan ditimbang. Maka ketika amal kebaikan itu lebih berat daripada keburukannya, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang sukses. Mereka yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Namun barang siapa yang amal perbuatan baiknya kok ringan sekali, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun. Mereka akan kekal di neraka jahannam. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka akan dibakar dengan api neraka dan mereka di dalam neraka tersebut dalam keadaan cacat, hancur badannya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, la yamutu fiha wa la yahya. Disiksa dengan siksa yang berat sekali sehingga tidak bisa dikatakan dia orang mati tapi juga enggak hidup. Siksanya itu kalau di dunia bisa membuat orang mati, tapi di sana dia tidak mati, tetap merasakan siksa yang pedih tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan memang semestinya seperti inilah kita belajar Al-Qur'an. Kita tidak hanya belajar Al-Quran cara membacanya saja, tapi kita harus pahami ayat-ayatnya, baca tafsir dari para ulamanya, sehingga kita paham betul apa yang Allah peringatkan untuk kita. Kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita, terutama nanti ketika kita berada di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita untuk mendapati bulan Ramadan. Bacalah Al-Quran dengan terjemahnya, dengan tafsirnya para ulama. Sesungguhnya ayat Al-Quran ini sangat jelas sekali peringatan bagi kita, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang bertakwalah yang mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sehingga setelah mendengarkan ayat-ayat ini, semoga keimanan kita bertambah, kesadaran kita bertambah,
untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita lawan hawa nafsu kita. Ketika kita bermalas-malasan ibadah, latih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Ketika kita tergoda dengan godaan dunia, godaan syaitan, syahwat, latih diri kita untuk melawannya. Ketahuilah dengan itulah kita akan meraih derajat takwa.